Halo teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 23050577. Saya adalah seorang mahasiswa di Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Satya Madani. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek aplikasi berbasis web menggunakan framework kode Igniter 4. Tugas ini merupakan tugas akhir pada mata kuliah pemrograman web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, pengelolaan data, aktivitas biodata, dan juga pendidikan sering dilakukan secara manual. Kemudian, data sulit dicari, difilter, dan diurutkan. Diperlukan aplikasi berbasis web yang terstruktur dan juga efisien. Yang keempat, kode Igniter dipilih karena menerapkan MVC ringan dan juga cepat. Selanjutnya, tujuan pembuatan web. Yang pertama, membangun aplikasi web menggunakan framework kode Igniter 4, menyediakan halaman front end dan juga halaman back end, menerapkan fitur CRUD, pencarian, filter, pagination, dan juga sorting. Yang keempat, mempermudah pengelolaan data secara struktur. Yang kelima, video ini merupakan tugas pada mata kuliah atau juga pembuatan website ini merupakan tugas akhir pada mata kuliah pemrograman web. Ada teknologi yang saya gunakan pada project kali ini. Yang pertama, saya menggunakan framework kode Igniter 4. Yang kedua, untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan PHP. Database yang kita gunakan adalah database MySQL. Untuk web servernya saya menggunakan Apache atau DXMPP atau SAM. Yang kelima, ada tools, ada VS Code, PHPMadmin untuk database-nya, dan juga ada AI sebagai alat pembantu kita mengerjakan tugasnya. Yang selanjutnya, di sini ada konsep pada MVC atau model, view, dan controller. Yang pertama, model itu bertugas sebagai pengelola database dan juga pengelola data dan juga database. Yang kedua, untuk tampilan antarmuka pengguna kita ada folder namanya view. Untuk yang ketiga, controller penghubung model dan view. MVC membuat kode lebih rapi, mudah dikembangkan, dan juga mudah dirawat. Pada pengembangan aplikasi ini, lagi saya menggunakan konsep MVC yang terdiri dari model, view, dan controller. Untuk konsep MVC pada kode Igniter 4, saya pengembangan aplikasi ini untuk konsep MVC pada kode Igniter 4, aplikasi ini saya menerapkan konsep MVC yang terdiri dari model, view, dan controller. Model berfungsi untuk mengelola data dan berinteraksi langsung dengan database. Sedangkan view digunakan untuk tampilan antarmuka pengguna atau kita sebutnya dengan UI atau user interface. Yang ketiga, ada controller berperan sebagai penghubung antara model dan view yang mengatur alur data logika aplikasi. Dengan menerapkan konsep MVC, struktur kode menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, mudah dirawat, dan juga mudah dalam proses pengelolaan aplikasi. Nah, selanjutnya adalah tentang struktur aplikasi. Pada slide ini, tampilan struktur aplikasi yang digunakan dalam pengembangan project menggunakan framework kode Igniter 4. Folder config berisi konfigurasi utama aplikasi seperti pengaturan sistem dan environment. Yang kedua, ada folder controller yang berfungsi untuk mengatur alur logika aplikasi. Di dalamnya terdapat controller seperti home, admin, dan base controller yang menghubungkan antara data dan juga tampilan. Untuk selanjutnya adalah halaman front end. Di halaman front end akan menampilkan yang pertama data aktivitas harian, mulai dari tanggal, jam, nama aktivitas, dan juga foto atau video yang nanti admin berikan pada halaman backend-nya. Untuk biodata itu akan menampilkan nama,
alamat email, kontak, dan juga lain-lain. Riwayat pendidikan itu akan memunculkan SD sampai dengan sekarang kuliah di Universitas Satya Madani. Nah, pada bagian front end, user hanya bisa melakukan pencarian, filter, atau juga melihat pagination aja, tidak bisa melakukan CRUD pada halaman front end. Yang selanjutnya adalah fitur front end. Yang pertama, setiap halaman front end memiliki data pencarian, filter data, pagination, 10 data per halaman, sorting itu berdasarkan kolom. Nah, teman-teman, fitur pencarian data digunakan untuk memudahkan pengguna untuk mencari data tertentu yang berdasarkan kata kuncinya, ya teman-teman ya. Selanjutnya ada fitur filter data ini yang digunakan pengguna menyaring data sesuai dengan data Nah, teman-teman, untuk fitur front end, pada setiap halaman front end, dalam aplikasi ini telah disediakan beberapa fitur untuk memudahkan pengguna atau user dalam mengakses data yang kita miliki. Fitur pencarian data digunakan untuk menemukan data tertentu secara cepat berdasarkan kata kuncinya. Aplikasi ini juga menerapkan filter data yang memungkinkan pengguna menyaring data sesuai dengan kategori dan kriteria tertentu. Yang ketiga ada pagination, di mana setiap halaman menampilkan 10 data sehingga tampilan tetap rapi dan juga tidak terlalu panjang ke bawah ataupun ke samping. Yang terakhir ada fitur sorting yang memungkinkan data diurutkan berdasarkan kolom tertentu seperti berdasarkan nama atau tanggal. Nah, selanjutnya adalah fitur back end. Nah, pada fitur backend, halaman backend digunakan untuk mengelola data aktivitas harian, data biodata atau CV, dan juga data riwayat pendidikan. Nah, ini dilakukan hanya untuk admin. Jadi admin bisa melakukan CRUD pada bagian backend. Selanjutnya adalah fungsi CRUD backend. Yang pertama, setiap data harus memiliki fungsi create atau menambahkan data, read atau menampilkan data di front end, dan juga update untuk mengubah data yang ada di back end dan juga di front end agar bisa diubah. Yang terakhir ada delete atau juga menghapus data. Semua fitur ini alhamdulillah pada website saya berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Fitur tambahan backend. Setiap halaman backend tersedia satu pencarian, filter, pagination, sorting berdasarkan kolom, dan juga fitur ini memudahkan pengelolaan data dalam jumlah besar. Nah, teman-teman, untuk fitur backend ini bisa dilakukan admin juga bisa melakukan pencarian, bisa melakukan filter, pagination, dan juga sorting berdasarkan kolom. Hasil pengujiannya, semua fitur CRUD berjalan alhamdulillah dengan baik. Pencarian, filter, pagination, dan juga sorting berfungsi. Struktur MVC diterapkan dengan benar. Aplikasi dapat digunakan sesuai dengan instruksi yang ada di LMS dan juga sesuai dengan instruksi Pak Padli selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Kesimpulannya teman-teman, aplikasi berhasil dibangun menggunakan kode Igniter 4. Seluruh instruksi telah sesuai dengan arahan dari Pak Padli. Yang ketiga, sistem mempermudah pengelolaan data karena adanya fitur-fitur yang kita sediakan. Yang keempat, aplikasi siap dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir, ya terima kasih teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan demo atau juga melakukan langsung di website saya. Kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan mendemokan aplikasi websitenya atau website portofolio saya, di mana pada halaman home, teman-teman user akan disajikan tentang nama saya, kemudian juga tentang saya, alamat email saya, nomor handphone saya, dan ketika teman-teman ingin melihat biodata saya dan juga aktivitas saya, teman-teman bisa lakukan di sini. Contoh kita akan langsung lihat yang biodata. Nah, ini untuk biodata saya. Tidak ada fitur di sini. Hanya teman-teman bisa ketika butuh dengan saya ataupun ada keperluan dengan saya bisa langsung akses WhatsApp saya lewat web saya. Ini kurang lebih teman-teman.
Dan juga untuk pendidikan, di sini ada pendidikan saya, dan juga saya memberikan fitur-fitur pencarian, filter kolom, dan juga pagination, dan juga ada sorting. Kita akan melakukan pencarian dulu, contoh sini pada jenjang filternya, namanya misalnya kita tingkatannya SD, jenjangnya SD. Maka akan muncul riwayat pendidikan SD saya. Dan juga ketika saya mencari misalkan SMA, maka akan harusnya muncul riwayat SMA saya. Nah, ini teman-teman kurang lebih fungsi daripada pencarian untuk yang di halaman pendidikan. Di halaman aktivitas, teman-teman, ini kurang lebih aktivitas yang sudah saya masukkan lewat dashboard admin. Kita pun bisa melakukan pencarian di sini, teman-teman. Ketika kita cari misalnya semua kolom untuk filternya, cari nama aktivitas saja, tekan gunung, enter, maka akan muncul aktivitas yang mengandung nama gunung. Ini juga ini. Ini untuk halaman front end, teman-teman ya. Semua user bisa mengakses dan bisa melakukan pencarian, tapi tidak bisa melakukan CRUD. Nah, kita akan melakukan CRUD pada halaman admin. Nah, bisa klik login di sini. Maka akan diarahkan kepada dashboard login. Kita akan login dengan username dan juga password yang sudah saya buat. Maka akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, untuk pengelolaan data, menambahkan, menghapus juga bisa di sini ya teman-teman. Pun bisa langsung di sini. Nah, ini untuk halaman nama saya. Sekarang kita akan edit namanya menjadi Muhammad Ridwan Alawi misalkan. Kita akan klik save atau simpan atau update. Maka harusnya akan muncul di halaman home ataupun di halaman biodata. Tidak perlu, ini hapus saja login admin. Nah, teman-teman kurang lebih seperti ini. Kita lanjut kembali. Tambahkan atau dihapus kembali. Di sini saja. Dan save. Nah, kurang lebih teman-teman. Ini untuk di halaman pendidikan, kita bisa melakukan CRUD di sini. Tambah, misalkan kita pilih jenjang untuk S2 misalkan. Institusinya misalkan universitas. Misalkan insya Allah. Jurusannya kita ambil misalkan teknik komputer dan jaringan, tahun mulai kan 2030, kita keluar misalkan tahun 2034 misalkan. Deskripsi bisa dikosongkan, ini juga bisa dikosongkan. Kita akan isi saja misalkan dengan ini bersepeda. Kita klik simpan, maka akan muncul pada halaman pendidikan. Nah, ini. Kurang lebih seperti teman-teman. Kita juga bisa melakukan hapus atau ini S2 kita bisa hapus. Oke, nah maka akan muncul seperti itu. Pada halaman aktivitas di front end, kita menyediakan pagination teman-teman. Jadi ketika 10, maka akan pindah page atau pindah halaman. Yang saya jelaskan seperti di awal. Nah, di sini juga sudah jelas data publik hanya dapat dibaca. Menampilkan 10 dari 11 aktivitas. Jadi ketika admin melakukan CRUD atau juga create kembali,
di halaman admin untuk aktivitas, maka akan munculnya pada halaman 2 karena halaman 1 sudah full 10 kegiatan atau 10 aktivitas. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Padli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.